Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuktian dalam geometri. Kita tahu bahwa suatu pernyataan dalam geometri yang masih harus dibuktikan kebenarannya disebut sebagai teorema. Nah, untuk mengetahui kebenaran suatu prinsip atau teorema dalam geometri, maka dilakukanlah pembuktian. Biasanya pembuktian disajikan dalam bentuk dua kolom, yaitu kolom pernyataan dan kolom alasan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pembuktian disajikan pula dalam bentuk deskriptif atau uraian. Menyelesaikan suatu kesimpulan atau yang akan dibuktikan seringkali membutuhkan beberapa kesimpulan dan menyusun ulang menjadi beberapa kesimpulan yang baru. Nah, setiap kesimpulan yang diambil harus didukung oleh hal yang diketahui, yang pertama, yang kedua definisi atau postulat sebelumnya, yang ketiga teorema yang telah dibuktikan sebelumnya, dan yang keempat berdasarkan pada sifat-sifat aljabar. Nah, beberapa sifat pada aljabar yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, sifat penjumlahan pada persamaan. Jika A sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C untuk setiap A, B, C anggota himpunan bilangan real. Yang kedua, sifat pengurangan pada persamaan. Jika A sama dengan B, maka A dikurang C sama dengan B dikurang C untuk setiap A, B, dan C anggota himpunan bilangan real. Yang ketiga, sifat perkalian pada persamaan, yaitu jika A sama dengan B, maka ketika kedua ruas kita kalikan dengan C, A kali C sama dengan B kali C untuk setiap A, B, dan C anggota himpunan bilangan real. Yang keempat, sifat pembagian pada persamaan, yaitu jika A sama dengan B dan C tidak sama dengan 0, maka A per C sama dengan B per C dengan A, B, dan C anggota himpunan bilangan real. Nah, contoh penggunaan sifat-sifat pada persamaan seperti ini. Misalkan jika 2x ditambah 5 sama dengan 7, maka kesimpulannya adalah 2x sama dengan 2. Dari hal yang diketahui, jadi dari klausa jika kita memiliki persamaan 2x ditambah 5 sama dengan 7, kemudian kita simpulkan 2x sama dengan 2. Nah, ketika proses dari sini, dari 2x tambah 5 itu sama dengan 7, kemudian kita simpulkan 2x sama dengan 2, merupakan suatu hasil dari sifat pengurangan pada persamaan. Jadi ketika kedua ruas dari persamaan yang diketahui kita kurangkan 5, maka 2x ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 7 dikurang 2. Jadi berdasarkan sifat pengurangan pada persamaan. Yang kedua, jika 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 1. Ini berdasarkan pada sifat pembagian pada persamaan. Boleh juga sifat perkalian pada persamaan, yaitu ketika kedua ruas dikalikan dengan 1/2. Sifat-sifat persamaan yang lain, yang pertama ada sifat refleksif. Ini untuk setiap A, B, dan C anggota himpunan bilangan real. Sifat refleksif itu adalah bilangan real A sama dengan bilangan real A. Yang kedua, sifat simetris. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Yang ketiga, sifat distributif. A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sifat substitusi. Jika A sama dengan B, maka A menggantikan B dalam setiap persamaan. Yang kelima, sifat transitif. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, sifat-sifat aljabar ini nanti akan kita gunakan dalam proses pembuktian. Contohnya bisa dipelajari sendiri. Ini contoh penggunaan sifat-sifat pada
aljabar. Kemudian untuk strategi pembuktian, ketika kita diberikan suatu teorema, maka untuk membuktikannya kita tuliskan pernyataan pertama dalam pembuktian adalah informasi atau hal-hal yang diketahui, dan pada alasannya kita tuliskan diketahui. Contoh seperti ini, diberikan segmen AB, P terletak di antara A dan B, kemudian buktikan AP sama dengan AB dikurang PB. Maka yang pertama kali kita tuliskan pada kolom pernyataan, perhatikan ini kolom pertama adalah kolom pernyataan, kolom yang kedua adalah kolom alasan. Yang pertama adalah P terletak di antara A dan B pada segmen AB. Alasannya adalah diketahui. Ini adalah strategi pembuktian yang pertama. Jadi tuliskan yang diketahui sebagai alasannya adalah diketahui. Yang kedua, dari yang diketahui dapat kita simpulkan bahwa AP ditambah PB sama dengan AB. Hal ini bisa didapat karena postulat penjumlahan segmen. Yang ketiga, AP sama dengan AB dikurang PB, yaitu sifat pengurangan pada persamaan. Selain sifat-sifat pada persamaan, juga berlaku sifat-sifat pada pertidaksamaan. Untuk setiap A, B, dan C anggota himpunan bilangan real, yang pertama adalah sifat penjumlahan pada pertidaksamaan, yaitu jika A lebih dari B, maka A ditambah C juga lebih dari B ditambah C. Yang kedua, sifat pengurangan pada pertidaksamaan. Jika A lebih dari B, maka A dikurangi C lebih dari B dikurangi C. Artinya, ketika kita memiliki suatu pertidaksamaan, apabila kedua ruas dari pertidaksamaan kita tambahkan dengan bilangan real C, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Begitu juga ketika kita memiliki pertidaksamaan A lebih dari B, maka A dikurangi C lebih dari B dikurangi C. Ini contoh penggunaannya. Diketahui MN lebih besar dari PQ, buktikan MP lebih besar daripada NQ. Strategi yang pertama tentu saja kita tuliskan yang diketahui. Berikutnya MN ditambah NP lebih dari NP ditambah PQ. Sifat penjumlahan pada pertidaksamaan. Tetapi MN ditambah NP sama dengan MP, dan NP ditambah PQ sama dengan NQ. Postulat penjumlahan segmen. MP lebih dari NQ berdasarkan substitusi. Sedangkan pernyataan terakhir dalam suatu pembuktian adalah pernyataan yang akan dibuktikan atau hal yang akan dibuktikan. Contohnya, coba Anda pelajari. Untuk pembuktian ini yang diketahui adalah sinar ST merupakan bisektor dari sudut RSU, sinar SV bisektor dari sudut USW pada gambar. Buktikan bahwa M sudut RST ditambah M sudut VSW sama dengan M besar sudut TSV. Jadi ada 7 pernyataan, bisa dipelajari sendiri bagaimana mulai dari awal kemudian turun sampai ke bawahnya sehingga akhirnya sampai pada hal yang akan dibuktikan. Nah, sebutkan sifat atau definisi yang merupakan alasan dari kesimpulan klausa. Maka, jika sudut 1 dan sudut 2 saling bersuplemen, maka M sudut 1 besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 180 sama dengan 180 derajat. Hal ini berdasarkan pada definisi sudut-sudut yang bersuplemen. Untuk soal yang nomor 2, silakan dicoba sendiri. Ini pernyataan sudah disediakan, tinggal memberikan alasan.
bisa dicoba. Begitu juga untuk yang ketiga dan yang keempat, silahkan dicoba. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Masih ada nanti bagian 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.